Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anggeni. Saya dari Prodi PG PAUD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tetap untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Setiap kata dari atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat dihindari, dilihat, atau didengar. Sedangkan makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Yang kedua, penggunaan kata. Kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan untuk dapat menghasilkan penggunaan berbahasa yang baik, benar, dan cermat. Dalam penggunaan kata yang terdiri atas bentuk dan makna, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat menampung ide atau gagasan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyatakan gagasan dan ide, kita memerlukan ketepatan kata yang menggunakan gagasan atau ide yang kita sampaikan. Kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Yang berikutnya, ketetapan pilihan kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan atau penggunaan kata, yaitu yang pertama kata yang bermakna denotatif atau konotatif. Yang kedua, kata yang bermakna sama atau hampir sama. Yang ketiga, kata yang umum atau khusus. Yang keempat, kata yang mengalami perubahan makna. Yang kelima, kata dengan ejaan yang mirip. Yang berikutnya, kata ciptaan sendiri. Lalu kata ungkapan atau idiom. Dan yang terakhir, kata yang singkat atau tak singkat. Yang poin berikutnya, kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan dalam makna denotatif berarti membusukkan sesuatu dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan konseptual. Contohnya, kita makan dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. Makna konotatif
Harus kita ketahui bahwa makna konotatif sebagai selalu berbeda dan zaman ke zaman, disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Contohnya rumah, gedung, wisma, geraha, penonton, pemirsa, memperhati, dibuat, disulap sesuai, harmonis, tukang ahli, jujur, juru, pembentuk, asisten, buting, hamil, pengandung, mati, meninggal, wafat. Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kata lain yang bersinonim ialah agung, besar, raya, mati, mekat, wafat, meninggal, cahaya, sinyal, penelitian, penyelidikan. Kata bermakna umum dan khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna umum contohnya ikan memiliki ucuan yang lebih luas daripada kata mucair atau tawes. Kata bermakna khusus contohnya gurame, lele, lewes, tawes, dan mas. Kata umum dan kata khusus. Warna, subordinat, hipernim, biru, hijau, pink, subordinat, hiponim. Kata yang mengalami perubahan makna. Generalisasi dan spesialisasi. Generalisasi bapak saudara, sedangkan spesialisasi penteda sarjana. Amelioratif tunakarya, sedangkan penyoratif pengangguran. Sinestesia, wajah Sophie tampak asam karena cintanya ditolak Willy, sedangkan asosiasi Rizal menyikat habis makanan di kantin Vicom. Kata yang berejan mirip. Demi ketetapan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip seperti bahwa, bawah, bawah, gaji, gaji, sanksi, sanksi. Kata dengan ejaan yang mirip. Homonim, contohnya buku, bisa, tanggal. Homofon, contohnya bank dengan bank, masa dengan massa, sanksi dengan saksi. Homograf, contohnya
teras, sedan, dan tahu. Kata ciptaan sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia pada saat ini tidak lagi digunakan dengan baik dalam bahasa sehari-hari, sehingga di saat ini sering sekali tercipta kosakata-kosakata yang kurang baik. Hal ini dilakukan dengan alasan tuntutan zaman. Berikutnya, ungkapan atau idiom. Kata yang dipakai secara kisaan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contohnya, keras kepala, panjang tangan, sakit hati, dan banting tulang. Kata yang singkat atau kata tak singkat. Demi ketepatan pilihan kata, sebaiknya kita memiliki atau ungkapan yang lebih singkat. Misalnya, membuat betul menjadi membetulkan, dan memberikan informasi menjadi menginformasikan. Kesesuaian pilihan kata. Ada hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kesesuaian pilihan kata, yaitu dalam situasi resmi kita gunakan kata baku. Dalam situasi umum kita menggunakan kata-kata umum. Dalam situasi khusus kita gunakan kata-kata khusus. Kata-kata yang bersifat ilmiah tidak harus berbahasa asing. Bahasa lisan berbeda dengan bahan tulisan. Hindari pemakaian kata-kata yang kurang efektif. Kata baku dan tak baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Sedangkan kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti kata tak baku adalah kata tidak resmi. Bahasa baku. Definisinya, suatu ragam penggunaan bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh bahagian besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi. Ciri bahasa baku. Menurut Anton M. Moelino, ada 2 ciri bahasa baku. Yang pertama, mantap. Untuk mencapai kemantapan perlu diusahakan penyusunan aturan bahasa yang menyangkut 2 aspek. Poin pertama, bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya. Dan poin yang kedua, bahasa menurut strukturnya sebagai sistem komunikasi. Yang kedua, cendekia. Bahasa Indonesia harus mampu menggunakan proses pemikiran yang rumit dalam berbagai bidang ilmu. Berikutnya, fungsi bahasa baku.
Fungsi pemersatu. Yang 1. Fungsi pemersatu. Karena bahasa merupakan wahana dan pengungkapan keduanya nasional. 2. Fungsi penanda kepribadian. Indonesia membedakan dirinya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, fungsi penambahan wibawa. Gengsi yang letak pada bahasa Indonesia baku menambahkan wibawa pada setiap orang yang dapat menguasai bahasa dengan mahir. Dan yang terakhir atau yang keempat, fungsi kerangka acuan merupakan ukuran tentang tepat atau tak tepat pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Bahasa tidak baku. Definisi: sesuatu ragam penggunaan bahasa yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari aturan bahasa baku, dipakai dalam situasi tidak resmi. Contohnya yang baku kemarin dan yang tidak baku kemarin. Yang baku mengubah di samping pertanggungjawaban, belum mengenal, mengonsumsi, mengordinasi, menyelesaikan, kait-mengait, hakikat, hipotesis, komersial, melegalkan. Sedangkan yang tidak baku kemarin merubah di samping bertanggung jawab, belum kenal, mengkonsumsi, mengkoordinasi, mensukseskan, kait-mengkait, hakikat, hipotesa, komersil, melegalisasi. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah atau kata yang bisa digunakan di lingkungan ilmiah dan dunia pendidikan pada umumnya. Kata populer adalah kata yang bisa digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya. Contohnya sebagai berikut. Kata ilmiah: dampak, formasi, frustasi, pasien, volume, koma. Dan kata populer: akibat, kendala, hambatan, susunan, kecewa, orang sakit, isi, sekarang. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon diperbanyak maaf. Saya tutup dengan doa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.